Oh, in frame juga. J. Untuk Mbak Astin. Nah, sahabat juga yang mungkin selama ini mendampingi bersama gitu ya. Harapannya apa sih? Boleh dong apa ya, di-share sedikit gitu. Iya. Sebagai teman dan sahabat mungkin. Ya. Kala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima hari ini. Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di sini di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, manusia mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kedatangan Mbak Salma, pakai H ya ini ya. Iya. Salma dengan Mbak Sinten? Saya Astin. Mbak Astin. Jadi hari ini Mbak Salma datang ke Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Betul. Saya tanya dulu Mbak Salma, apakah ada paksaan sebelumnya? Tidak sama ada, sekali. Jadi atas keinginan Mbak Salma sendiri. Jadi, Sebelumnya beragama Buddha. Buddha. Dari kecil Buddha? Iya. Oh. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam sebagai agama yang diyakini. Insya Allah nanti agama yang dipegang Mbak Salma sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, kita mulai ya. Ya. Mbak Salma nanti bisa membaca surat pernyataannya mulai dari sini, ya, terus ke sini sampai sini. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya bimbing. Ini Ke sini terus sampai bawah. Oh, sampai nama-namanya. Oke. Sampai bawah sini. Oke. Oke. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya bimbing, Mbak Salma ikuti setelah saya. Oke. Paham ya? Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Salma, tempat, tanggal lahir, Tanjung Balai Asahan, 17 Januari 1972, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Buddha. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Oh, apa akhir? Akhir. Oh, akhir. Ini di sini awal. Akhir 1446 tanggal 5 Oktober 2024 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Buddha, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Salma ikuti saya ya, didengarkan baik-baik, diucapkan pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lega? Sudah. Selamat dulu. Ya, terima kasih. Ini J. Silakan bisa ditanda tangan suratnya.
separuh kena materai, separuh kena ininya ya, sama namanya juga ditulis. Oke. Ini Namanya di sini boleh. Satu lagi. Saksi dari pihak keluarga, kerabat atau teman yang di bawahnya yang di bawah sini yang kosong. sini. Dan nama Akhirnya. terang. Ada nama maksudnya. Justru aku melu ki dapat kartu surga deh. Amin. Lah aku penasaran untuk belajar agama Islam ini ya karena dia. Karena kita Karena jadi kita tuh satu rumah, jadi dia tuh banyak berdebat dengan temannya itu tentang agama Kristen dan agama Islam. Yang tadinya Udah saya ceritain? udah ya, itu gara-gara itu saya jadi penasaran kenapa kok mereka itu berdebat seperti itu tentang inilah kalau Islam bilanglah tentang ininya Islam, tentang ini yang Kristen kan. Akhirnya waduh kalau saya posisi Buddha di mana itu ya? Kok nggak ada apa ini katanya agama terbesar ya, cuma Kristen dan Islam lah yang patut diinikan katanya kan. Akhirnya udah tak cari tahu, belajar ya selama 3 tahun ya cukup. Waktu itu belum berani juga, walaupun sudah yakin nggak berani karena orang tua semuanya kan belum ada yang agama Islam, jadi keluarga besar nggak ada, jadi ya ini banget. Takut nanti dibilang durhaka karena kalau di agama Buddha kan kalau pas orang tua meninggal kan wajib pas ini tetaplah bakar dupa, inilah kan, terus harus berkabungnya pakai baju itu. Saya nggak ngerti kalau kedepannya kan memang berarti kan sudah enggak kan. Nah, nanti kamu nggak bisa mendoakan, ya berdoa menurut saya, menurut ini kan ya kepercayaan. Ya udah gitu akhirnya ya seperti itulah. Setelah memeluk Islam, perubahan terbesar apa sih yang Mbak Salma rasakan? Kalau perubahan Betul apa ya, berkesan banget gitu. Kalau saya sih itu pertama dulu ya, sebelum agama yang sebelumnya kan istilahnya mau Islam mau sembayang ya. Kalau dulu kan sembayang itu wajib harus ke vihara. Ya istilahnya harus ada keluarlah ke tempat ini. Nah, yang walaupun ini Islam ini tadinya 5 waktu nih, 1 hari 5 waktu, tapi ada kemudahan yang akhirnya mendekatkan diri ke Tuhan itu dengan bisa di rumah pun bisa, bahkan dianjurkan kalau kita wanita ya lebih baik kan memang di rumah. Jadi saya merasa itu sangat-sangat pertama ya memang sangat lebih efektif, lebih tidak memberatkan. Karena kadang kalau di luar kota perjalanan jauh itu memang mau kemana-mana kan juga agak repot ya. Tuh. Terus kedua yang untuk masalah semua sudah diatur sama dalam agama Islam itu tentang apa-apa aja. Jadi saya merasa hidup saya ya udah lebih tertata gitu loh. Pagi-pagi juga kadang juga enak gitu loh. Jadi lebih teratur dan membayar kayak berbagi, bersedekah itu seperti memang selama ini kan kadang kasih aja tapi tidak ada maksudnya ya udah maknanya itu kadang ya udah cuma seperti, tapi kan ini benar-benar kita merasa pingin melakukan lebih banyak lah, banyak yang bermanfaat gitu, karena kita akan semakin yakin kalau yang kita tuju ini sekarang ada kehidupan yang akhirat kita nanti. Nah itu yang akhirnya jadi yang dunianya itu sudah pelan-pelan kita ya udah memang kita sekarang bekerja lumayan untuk ya udah kalau bisa untuk menabung untuk ya bekal ke akhirat itu sih. Ya lebih tertata dan memang targetnya pingin ya lebih bisa inilah ya memahami lah, karena banyak sekali Al-Quran ini yang kadang belum banyak lah, yang saya itu harus kajian itu juga banyak yang masih kadang nggak sempat. Kalau dibilang sempat nggak sempat ya memang kadang masih banyak godaan dunia. Masih berjuang ya. Masih berjuang. Jadi ya memang, tapi ya saya senang sekali
bisa mendapatkan petunjuk. Yang waktu itu kenapa saya itu mantap untuk memeluk agama Islam ini, ya karena waktu itu saya itu ada dengar ini ya, terjemahan Al-Quran yang memang sampai kadang saya bisa, ternyata hidayah itu karena Allah tuh memberikan kepada orang yang dipilih. Walaupun kita mencari, kalau tidak juga tidak akan. Jadi akhirnya saya sampai merasa nggak mungkin saya harus sia-siakan kesempatan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah ya. Ternyata itu ya, dibalik kadang orang tuh menganggap Islam tuh terlalu banyak aturan gitu ya. Seperti tadi Tapi kalau mau dibilang dulu tuh saya sangat-sangat agak negatif terhadap ini Islam. Ya. Karena waktu itu tentang masalah waktu Krismon itu tentang bom Bali yang para itu ya anarkis yang membakar itu tuh semua dengan atas nama Allah Akbar, tapi membakar dan merusak. Dan saya sampai berpikir, waduh, begini gitu. Tapi akhirnya ya karena saya tidak tahu itu sebenarnya kan adalah oknum. Saya hanya berpikir, wah ini rata-rata memakai ya nama Allah untuk merusak. Akhirnya sampai saya bilang sama dia juga, kalaupun saya mau pindah agama nggak bakal saya agama Islam. Sampai seperti itu. Tapi nggak tahu lah, itu Allah maha segala. Balikan hati ya. Betul. Akhirnya karena saya cari tahu tentang kebenaran Al-Quran, yang satu-satunya agama kitab suci yang tidak disentuh sama manusia, yang benar asli dari awal sampai akhir, dan agama yang diridhoi sama Allah. Ya udah, akhirnya saya mantap untuk ini memeluk agama Islam. Seperti itu. Nah, jadi lebih merasa tenang, lebih merasa tujuan lebih jelas lah ibaratnya. Kalau dulu kan masih ya lebih ke dunia, nggak tahu juga tujuan ini. Nah, setelah agama Islam ini benar-benar saya pelajari, akhirnya ya lebih jelas tujuan kita hidup ini untuk apa. Betul. Gitu sih. Alhamdulillah. Oh, inframe juga. Untuk Mbak Astin, sahabat juga yang mungkin selama ini mendampingi bersama gitu ya, harapannya apa sih? Boleh dong di-share sedikit gitu. Iya. Sebagai teman dan sahabat mungkin. Ya, kayak pertama memang saya termasuk yang cukup dulu pernah meragukan lah ya, karena dari tadi sempat cerita juga dari semua sahabat itu hampir semua kan non Islam gitu. Tapi begitu dia mau belajar, terus terang memotivasi saya juga untuk jadi belajar lebih bagus, lebih baik lah di Islam. Nah, harapan saya ke dia adalah yaitu tadi lillahi ta'ala lah gitu. Jadi jangan pernah melihat Islam tuh dari orangnya, karena kalau Islam dari orangnya kamu tidak akan pernah menemukan kebaikan di Islam, karena kan orang tuh pusatnya salah. Tapi kalau kamu melihat dari yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi, ya kamu menemukan jalan tenang. Sekarang kan harapan saya ya dia benar-benar bisa istiqomah yang jelas mempengaruhi lebih baik di sayanya. Gitu, karena kan hampir setiap hari bareng. Dan kita juga di Jakarta itu kan komunitas kita tuh komunitas Tionghoa. Bisa dikatakan hampir 50% itu kan masih non gitu. Yang 50%-nya sudah login gitu. Jadi memang pengennya dengan dia bisa baik, yang akan dilihat itu dianya, bukan agamanya tapi akhlak dia, itu baru dia nanti oh ternyata Islam tuh seperti ini, rahmatan lil alamin. Itu aja sih Mbak. Gitu. Ya sambil lah berproses. Makanya kemarin itu ya nggak tahu, ini mungkin juga Allah sudah arahkan. Dari kemarin kita tuh setiap ke Jogja nggak pernah kepikir. Kemarin tuh sarapan di sebelah Mbak. Di sebelah tiba-tiba kok memang loh kok mualaf center Bun. Ya udah kan dia selalu bilang kita nggak pernah loh di Jogja ikut kajian, kita nggak punya teman, kita nggak ini, kita sementara kan gini di Jawa kan hampir seluruh keluarga besar itu kan bahasanya bahasa Jawa alus. Dia kan Cina Medan.
Jadi kadang-kadang kalau mau ikut pengajian mereka ngomong si penceramahnya pakai bahasa Jawa kan bingung. Makanya saya selalu bilang sama dia, seandainya kita punya teman PT di sini atau teman-teman Mu'alaf Center gitu kan, ya kita ikut seperti dulu aktivitas di Pekanbaru. Jadi kita terbimbing, enak, netral, tidak perlu membedakan rumpun, budaya dan lain sebagainya, kita enak. Ya udah pas sarapan tiba-tiba ketemu ngobrol sama Mas Sony, udah Mas aku udah tahu alamatnya karena kemarin tuh sempat ngetok Mbak, sempat habis dari sarapan tuh sempat kesini tapi ini kosong. Tadinya memang sudah mau jalan, ada sih satu mobil juga cuma tutup. Nah itu jadi memang sudah seperti kayak itulah Mas ya, maksudnya Allah mudahkan luar biasa karena memang niat baiknya beliau juga kan. Ya udah di dalam prosesnya saya juga melihat Mbak Sally sendiri kan, Mbak Salma sendiri juga yang tadinya saya meragukan dia karena kan nggak gampang lah Mbak, banyak teman-teman kita juga yang mu'alaf akhirnya murtad lagi itu juga ada gitu kan, sehingga saya selalu bilang sama dia, jangan pindah karena aku, jangan pindah karena orang pokoknya, tapi kamu pindah karena benar-benar kamu sudah yakin dan kamu dituntun gitu. Ya udah pas pada saat itu saya tanya, kamu kenapa mau, nggak tahu kenapa aku mimpi sholat tapi arahnya nggak jelas gitu. Iya, sebelum saat itu saya dimimpiin, mimpi itu di ruangan gelap tuh sudah pakai mukena putih-putih nih, mau gelarkan sajadah, nggak tahu nih alat kiblatnya, terus terbangun. Jadi aku mikir, wah ini kayaknya aku masih ini nih, masih bimbang lah, masih belum ini kan. Akhirnya memang harus disuruh memantapkan istilahnya, ya udah lu udah pakai mukena nih, tinggal lu makanya di situ dia mantep mau masuk Islam. Ya sudah, awalnya saya bilang janganlah Bun, kalau hanya seperti itu jangan dulu, saya takutnya ya itu kan sempat kecewa pada waktu itu kan, ya karena kok aku diragukan ya, jadi karena ya kamu Al-Fatihah aja gak hafal-hafal kan. Jadi akhirnya aku sampai gara-gara mau tunjukin ke dia, udah hafalkan ya, hafalin. Ya, tapi alhamdulillah lah, perubahan demi perubahan yang luar biasa terlihat dan dapat dirasakan ya. Lebih bagus dia malah dari saya jauh. Saya banyak belajar sama dia. Tapi ya saling mendukung lah. Karena kalau dia itu juga semangatnya, jadi saya juga pasti saling ini ya, terkait ya, saling bisa mendukung. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa dari pertemanan akhirnya bisa sampai saling support, saling mendukung gitu ya. Iya. Dalam pertumbuhan iman, Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatannya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Besok bisa tetanggaan ya, mungkin sebelahan besok. Jadi istananya aja yang gede, jadi bareng. Iya, sama kalau kita bareng ingat wajah-wajah yang ada di sini ya. Kita juga sama, nanti kalau sama kita belum ada juga kan, dia tolong. Ya semoga insya Allah istiqomah sampai akhir ayat kita. Amin. Ini salah satu yang saya senang ya dalam Islam. Amin. Bahkan sahabat pun bisa saling memberi syafaat kelak gitu. Jadi makanya banyakin sahabat yang solih-solihah ini, supaya nanti kita juga bisa saling tarik menarik untuk bisa masuk ke surganya Allah. Amin. Closing statement dong Mbak Salma untuk teman-teman yang mau masuk Islam tapi masih takut, masih maju mundur atau gimana, apa ya yang tipsnya apa yang dilakukan Mbak Salma? Iya, itu sudah biasa pasti, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Karena sebelumnya di keluarga saya sisanya nggak ada yang namanya beda agama kecuali abang saya, karena itu pun setelah nikah dia baru ini ya, karena tahulah kalau Konghucu kan sembayang itu ya, sembayang datu atau apapun tuh di rumah. Nah karena dia pergi kerja, istrinya kan Kristen, siapa yang mau ngurus? Akhirnya terbengkalai, mau nggak mau, karena istrinya juga mau dioperasi, akhirnya dia memutuskan untuk ya udah pindah agama ke Kristen yang dianut sama istrinya bareng. Nah selain itu kami tidak ada yang namanya silsilahnya beda agama, apalagi Buddha, Konghucu, ya? Apalagi dan salah satunya abang saya ini, dia bilang kamu tuh jangan, kita itu di Cina tidak ada yang namanya langsung dari Buddha ke Islam. Terlalu ekstrim kamu. Nah itu kamu kejauhan. Kristen dulu, kamu Kristen aja katanya kan. Nah, sama kayak kuku Kristen aja. Sampai kayak gitu berdebat, akhirnya
gini kamu jangan ini dulu, saya datangkan pendeta, nanti kamu diguruin sama, waduh, kok kamu itu jangan pernah mempengaruhi saya lagi, karena saya udah cukup, saya udah yakin dengan ini agama Islam adalah agama yang saya pilih. Itu kan masalah keyakinanku. Kalau misalnya Koko telepon saya karena kangen sebagai adik, boleh, tapi jangan membahas keyakinan kita. Terserah Koko dengan Kristennya Koko, saya dengan agama yang saya pilih. Kalau Koko mau datang ke pendeta, saya datang ke ustadz, karena ilmu saya belum cukup, tapi saya sudah yakin. Jadi jangan mempengaruhi. Akhirnya kalau sekarang lagi mau telepon saya kalau masalah tentang keyakinan, udah kok jangan telepon dulu. Akhirnya sekarang sudah tidak mempermasalahkan itu. Nah, jadi abang saya yang kedua juga, istilahnya istrinya lah ya, kakak ipar saya juga, ya bilanglah saya yang bodoh lah, yang gila ya, yang mau siksa lah. Orang dikasih hidup enak, aku mau puasa, mau tersiksa, bodoh apa semuanya. Ya saya sih maklum aja karena mereka belum tahu. Dan saya berharap mereka, keluarga saya semuanya bisa dapat hidayah juga kan. Jadi bisa saya bawa bareng lah istilahnya kan. Tapi itu semua terpulang, semoga Allah memberi ya kemudahan lah, hidayah. Nah jadi prosesnya memang tidak gampang, cuma saya yakin. Kemarin itu juga saya tunda, walaupun saya sudah yakin saya tunda. Akhirnya saya berpikir, saya tidak tahu umur saya kapan. Tiba-tiba saya akan dipanggil sama Allah. Saya tidak mau, karena saya yakin kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir atau bukan Islam, itu saya pasti tidak akan masuk surga. Jadi akhirnya saya berpikir, saya tidak akan menunda waktu, karena saya tidak tahu orang tiba-tiba sehat-sehat tiba-tiba langsung meninggal aja, bisa ditabrak ataupun apa, walaupun tidak sakit ya. Nah akhirnya saya, udahlah, kenapa kamu tidak yakin dengan Allah gitu kan. Nah jadi saya akhirnya memutuskan, janganlah kamu istilahnya memberatkan manusia, pandangan manusia. Karena dulu saya itu berpikir, nanti gimana orang tua saya, gimana keluarga saudara-saudara saya akan mengucilkan saya atau akan menginikan saya. Tapi saya berpikir lagi, lebih takut mana kamu, sama Allah atau sama manusia? Karena kamu kan terakhir kan kembali ke sisi Allah. Akhirnya ya udah, mau gak mau saya ambil, yuk dek, saya mau mualaf. Waktu itu saya mau syahadat, yuk di mana? Waktu itu memberanikan diri. Karena saya berpikir ekstrim lagi, nanti kalau mama saya udah tahu masuk agama Islam pakai kerudung, tante saya bilang, kamu Islam ya Islam, tapi nggak pakai kerudung katanya kan. Nah itu juga perlu proses, karena waktu dulu dipaksain pun saya belum mau, karena memang pertama saya juga merasa oh ya pelan-pelan lah. Tapi akhirnya setelah membaca lagi ya tentang artikel dan hadisnya, bahwa itu supaya untuk lebih Allah mengenal, walaupun tanpa kerudung pun Allah pasti mengenal hamba-hambanya yang sudah muslim. Tapi tetap, kenapa kamu harus ragu, kenapa kamu harus takut, harus malu dengan hijab? Justru itu akan melindungi kamu dari, ya Allah menjaga kamu dengan kamu berjilbab, dengan menutup aurat. Akhirnya ya itu, sampai mama saya juga bingung waktu saya pulang itu pertama kali saya pakai jilbab. Mama saya kan agak ini ya, demensia, ya inilah ringan ya, dibanding Alzheimer. Nah sampai nggak mengenal saya. Jadi saya buka, ini saya. Nah sampai saya di pasar aja itu, waktu itu ibu saya itu juga penuh dilema, mengenalkan saya sebagai anaknya kok malu. Sampai saya dikatakan sama orang itu, apa, ini pembantumu ya? Sampai dibilang ke mama saya. Mama saya lihat aku sampai melihat aku, dia memberatkan ngaku atau gimana, tapi dia lihat tatap wajahku, aku tahu mamaku tuh berat. Tapi akhirnya ini anak saya, aku langsung peluk mamaku. Ini anak pembantu saya. Ya, jadi jangan ragu, karena memang ya pada akhirnya memang kita tinggalkan semua ini. Iya, tinggalkan dunia ini, itu yang utama. Insya Allah. Jadi akhirnya semua dimudahkan, karena dengan begitu akhirnya ya udah, keluarga saya juga akhirnya seperti bisa menerima saya.
Ya, dengan perjalanan yang tidak mudah, ya banyak perjuangan, liku-liku pasti penuh tangis. Ujian pasca syahadat ya. Oke, Masya Allah. Tapi insya Allah itu mempertebal iman dari Mbak Salma. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa Yes. tawakal dan pasrah pada Allah tuh ya sudah kita serahkan semuanya pada Allah. Ikhtiar tetap jalan, tapi apapun hasilnya tetap Allah yang menentukan. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah di titik ini kan rasanya pasti happy, seneng ya. Iya, semua dia udah memang kemana-mana ya tetap kerudung sampai pas lagi video call juga kadang ya udah seperti ini. Mungkin terkhusus dari tadi nih bahasnya tentang ini ya, Chinese dan Tionghoa. Kalau orang Jawa yang ngomong nanti dikata rasis, untung yang ngomong Chinese gitu ya. Bisa nggak ngomong untuk teman-teman di luar sana mungkin yang mau masuk Islam bisa menghubungi Mualaf Center Yogyakarta, teman-teman yang pakai bahasa Hokkien sama Mandarin bisa nggak? Oke. Intinya Oke. Jadi apa ya panggilannya acik-acik ya, acik-acik ayah i, Cie Mei, Koko atau Keke ya. 大家好，如果你们要进去在Islam呀，你们可以在Yayasan Mualaf Center Yogyakarta。如果你们在 Yogyakarta， 如果你在雅加达也可以，很多，现在很简单。如果你们要知道那个我们 Allah 是第一，在我们的生还是死，是这样。谢谢，不要害怕。 Hokkien sekarang. Oke. Ya, pengen yêu. Kalau orang ai di agama Islam, orang men paise men kia. Kalau orang yakin Allah itu silang satu-satunya yang walang cuy kisekai ataupun walang tan kuisinya tetap pasti tuh walang tikong. Kalau walang kong tikong, tapi kalau dalam agama Islam kecokong Allah. Jadi walang kuisinya pasti walang kayak pertanggungjawaban untuk walang kalau walang dosa-dosa walang hamil pun walang salah. Tapi kalau walang jikini agama Islam mudah-mudahan walang dosa-dosa kalau pasti akan diampuni, dimaafkan ya. Jadi kalau nasi yang dari Jogja, kalau mualaf lagi Yayasan Mualaf Center Yogyakarta ya. Tan hubungi siapa yang di sini gampang lah. Ya itu aja. Kamsia. Syekh nih. Terima kasih. Artinya apa? Coba. Ya artinya ya ini sih cuma untuk mengajak teman-teman yang itu kalau misalnya mereka itu harus yakin dengan Allah dan pingin masuk agama Islam ya, bagi yang di Jogja bisa ke Mualaf Center ini ya, Yogyakarta. Dan kalau bagi yang di Jakarta juga ya bisa di ini ya, Mualaf Center juga. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, karena pada akhirnya kan kita akan kembali ke Allah. Kalau di Cina itu kan mereka menyebutkan Tuhan itu Jikong. Nah,
Nah ini, jadi ini ya sama dengan kalau di Cina kan Qigong itu kan ya Tuhan, walaupun di bawahnya itu ada banyak dewa-dewa. Nah kalau di bawah ya kita ini Tuhan. Nah tapi ya yang menciptakan alam semesta ini ya memang Allah. Ya. Oh ya, mau ketemu Ko Dondi. Oke. Yang mau diskusi siapa? Tangerang. Oh di Tangerang. Oh kakak. Abang. Oh abang. Ngobrol aja nanti dapat jadwal. Kamu sama mbaknya katanya ketemu. Oh minta bikin appointment dulu. Oh, boleh. Jadi Mbak Salma ini pengen ketemu sama Ko Dondi. Gitu, Soalnya ngobrol-ngobrol. koko saya kan jadi ini masih lagi proses, ingin memperdalam, ingin mempelajari, yang mantapkan lah walaupun memang udah belajar tapi kan namanya tetap kalau lewat Google, lewat yang tidak kompeten kan nanti simpang siur. Betul. Nah maksudnya kalau Doni itu kan Pak Doni ya. Donitan itu kan sudah istilahnya sudah mualaf dan memang mungkin lebih tetap tidak terlalu radikal juga lah, maksudnya lebih netral kan. Jadi enak diskusinya bagi yang baru mau yang tidak langsung saklek ini tinggalkan ini ya, jadi kaget jadi ya maksudnya jadi ini diskusi. salah satunya yang direferensikan memang Ko Dondi ya untuk ngobrol dan dialog kali ya, dialog, diskusi sebelum syahadat. Tapi nanti dia waktu di Jakarta aja. Kok mau manggil? Nggak bisa, bentar ini bisa. Beliau baru saja mengaku Gitu. Aslinya dari sana. Jakarta, Chinese juga. Chinese Jawa juga. Barat, Bandung Tangerang juga. Banten. Enggak. Sekarang tuh dia tinggalnya di mana? Ciledug. Iya dekat rumah. Waalaikumsalam. Dekat kita. Koh, Masya Allah. Sehat? alhamdulillah. Udah sehat, Cik? Alhamdulillah udah sehat. J. Koh ini saya sedang bersama Mbak Salma. Beliau ini kan mualaf. Chinese juga. Nah, pengen ketemu nih sama Ko Dondi ngobrol-ngobrol. Qadarullah beliau ini tinggal di Cipondoh, Tangerang. Oh iya. Nah, kokonya, kakaknya di Gading Serpong dan kepengen nih bisa dialog, diskusi sama Ko Dondi karena sedang proses menuju ke mualaf gitu. Kira-kira Ko Dondi mau memantapkan Nah diri. ini Mbak Salma nih. Assalamualaikum Mas Doni. Warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Iya. Kenal. Ya, salam kenal juga. Alhamdulillah. Mas Doni, aku Kakeknya. iya barusan. Sebentar. Sama temennya. Biasanya. Oh, ini berdua boleh dipegang berdua. Nah, kebetulan nih. Hah? Gimana? Nah, kebetulan ini koko saya juga lagi proses mau memantapkan diri. Jadi dia masih ada beberapa yang memang harus ya perlu diskusi ya, perlu dialog. Mungkin ya dari Kristen Protestan. Jadi dia pinginnya ada hal-hal lah yang mungkin lebih Mau ditanyakan tentang Alkitab dan Al-Quran. Ada beberapa di Alkitab dan Al-Quran yang mungkin kalau kami yang menjawab bukan kapasitas kami. Makanya kemarin begitu melihat beberapa YouTube cuplikan sosmed dari Ko Dondi, saya sendiri mensarankan cobalah nanti saya coba atur. Kalau memang kebetulan saya kan IO, jadi mungkin beliau berpikir untuk link dapat kontak Ko Dondi itu mungkin lebih mudah gitu. Makanya beliau pengen coba diskusi kalau bisa di daerah Tangerang, nanti kita open diskusi untuk beliau lebih mantep lah gitu. Secara prinsip sih beliau sih sudah belajar lumayan ya, hampir beberapa bulan terakhir, dan sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi ada beberapa pertanyaan di Alkitab dan Al-Quran yang mau ditanyakan langsung. Mungkin Ko Dondi bisa menjawab lah, kalau saya rada kurang. Jadi nanti mungkin izin untuk diatur waktu dengan Ko Dondi, Tan. Diatur monggo mau di mana,
Kan besok pagi kami balik ke Jakarta, kami posisi di Jogja ini, besok pagi kami balik ke Jakarta, mungkin ya nanti izin gimana prosedurnya, apakah berbagi nomor WA atau bagaimana gitu kok. Boleh saya minta nomor HP yang bisa dihubungin, Bu? Siap bisa, nanti handphone kita aja, handphonenya Cik Sally juga bisa. Nanti ya, habis ini di WA ya di izin, sama. jadi kita bisa ngobrol diskusi lah, karena memang beliau sangat penasaran dengan beberapa pertanyaan dan pengen memantapkan aja. Karena kan kemarin juga kan sempat juga dia lontarkan pertanyaan yang kita tidak bisa jawab karena dia itu luar secara Kristen itu dia memang mendalami banget tentang ya kadang ya tentang Alkitab. Jadi dia cari perbandingannya tentang ilmu-ilmu yang di Kristen yang dia dapat dengan Islam yang dia pelajari baru. Jadi daripada ya kita juga takut salah jawab, ya mending yang lebih berkompeten lah, yang lebih ini ya. Cek, ingat nggak Cek yang ditanya apa Cek? Nah itu dia, ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin ketemu langsung aja biar kita nggak salah, biar nggak bisa. Iya. Yang enak kalau bisa sih ke studio saya. Boleh. Karena kan saya kitab-kitabnya kan ada di studio, jadi kalau di studio nanti saya bisa tunjukin ke dia dari kitab-kitab itu. Nah, sekarang Kodonditan studionya daerah mana? Nanti biar dia. nanti saya atur waktu sama dia, mungkin hari Rebo atau minggu depan. Kapan Kodondi kosong waktunya? Kami yang menyesuaikan. Kalau dia kemarin tuh memang kebetulan kan kita ada sering konsultasi ngobrol di Masjid Lause ya sama Ustadz Naga. Nah, jadi mana tahu nanti Rabu itu bisa kami bawa ke tempat Kodondi atau bagaimana. Kalau memang memungkinkan Rabu jam berapa, terus di Sherlock aja alamatnya biar kami merapat. Boleh. Saya di daerah Cibubur. Oke, di Cibubur, siap. Oke. Jadi gini, makanya nanti saya minta nomor WA-nya supaya nanti admin saya yang ngatur jadwal bisa hubungin Ibu gitu. Siap, boleh. Berarti saya izin ini ya, nomor kita nanti dikasih ke Mas Amro kali ya? Ya. Boleh. Nanti saya tunggu nomornya, nanti admin saya Melisa hubungin Ibu. Siap. Atur waktu, jadi hari apa gitu. Siap. Oke, ya udah. Oke, makasih. Nanti saya siapkan waktu yang secepatnya yang saya bisa. Siap. Oke kok. Siap. Ya, nggak usah maksudnya supaya nggak ditunda-tunda gitu. Siap, oke kok, siap kok. Ya, selagi siap. Semangat ya. Mumpung beliaunya juga lagi semangat sih. Yang mau diskusi kakaknya Cece ini ya? Iya, kakaknya Cice. Kakaknya usia berapa Cece? Wah, udah 57. Udah lumayan. Lebih muda daripada Kodondi. Lebih muda. Masa sih? Iya, itu 60 dia. Masa sih? Gak kelihatan. 67. Masa enggak bohong, nggak mungkin. Masa katanya kalau dia 67 nggak mungkin. 25 nggak dibalik kan kok. Siap kok, berarti nanti izin ya kok ya, mungkin. Mata aku 68. Selisih tahun. Ya udah, berarti nomor teleponnya Bunda aja nanti. Ya udah nanti di ini ya saling tukar ini handphone dulu, nomor telepon, berkabar ya kok. Boleh, nanti yang hubungin Cece namanya Melisa ya. Melisa, siap. Oke. Siap, baik. Siap kok. Terima kasih banyak. Ya, barakallahu fikum ya Cece, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah ya Cece. Amin ya rabbal alamin. Ya doain aku istiqomah ya aku. Makasih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ko. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ko. Sakit apa? Kemarin sakit apa? Hamba drop kemarin. Kecapean kayaknya nih. Sekali-kali harus keliling ke Jakarta dong. Ya gimana dong? Nantilah ya. Katanya Amro mau ke Jakarta, katanya mau nengokin keponakan lahir. Cie, udah ya duluan ya kemarin ya. Kodon, kira itu ya. Tapi Lihat ya, apaan? Nyonya Dondi juga belum kan? Tahu aku. Bukan. Oh nyonya. Kok tahu sih? Tahu orang dia WA katanya ngajak bareng. Keburu tuh anak gede ya. Ya, ditunggu lah pokoknya di Jakarta
ya. Oke, siap. Iya kok. Makasih ya kok. Nomor telepon. Sehat-sehat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Closing aja. Oke, saya closing. Saya tutup. Ini masih ada. Gak apa-apa. Ya, Nanti alhamdulillah. diedit ya yang agak. Oh, iya, ini ada masuk dapur editing dulu. Jangan. Dipotong-potong nanti ya. Ya, terima kasih Mbak Salma sudah berbagi, sudah sharing. Ya, sama-sama. Dengan kami semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan Mbak Salma tetap terus bisa istiqomah, bisa terus memperdalam ilmu agama Islam. Allah mudahkan, Allah lancarkan semua prosesnya. Dan termasuk nanti mengganti KTP ya. Betul. Nanti Nanti bawa bingung. ini suratnya. Berarti ini terima untuk kasih saya juga. satu. Oh iya, nanti dikasih ke Mbak Salma satu, untuk arsip di kami satu. Siap. Gitu, terima kasih Mbak Asti. Iya, saya makasih juga Mbak. Siapa? Saya Liana. Mbak Mbak Liana. Oke. Sudah Mas Amro. mengantarkan Oh, siapa? Kohlim. Terima kasih Lima. semuanya. Terbalik sama abang saya. Abang saya Limko. Ini Kolim. Waduh. Itu kan karena dipanggil Kolim, jadi dibalik. Itu Iya. Wah, iya, alhamdulillah. Gampang diingat nih Kolim, Limko. Oke. ikut Jogja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bertugas hari ini. Iya. Tadi sempat ada drama. Iya, sempat drama ya, maaf ya. Ya, alhamdulillah. Iya, minta doanya lah semuanya. Semoga bisa tambah taat, takwa ya, diberikan. Besar kita semuanya muslim. Amin. Ya, Amin. semoga Insya Allah. secepatnya lah Tinggal koko ya. dapat hidayah juga. Amin. Insya Allah. Mama udah. Semoga kita semua dikumpulkan di janahnya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, akhir kata terima kasih jazakumullah khairan katsir untuk semuanya sahabat Mulau Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung, yang support dakwah kami. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa ini. Ada bingkisan untuk Mbak Salma. Masya Allah. Ada Al-Quran, ada Iqra, ada buku bimbingan, ada sajadah, ada mukena, ada Ini aja. gamis. Rahmatnya udah dapat nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin pasti, insya Allah. Makasih banyak loh Mbak. Sama-sama. Mbak Liana ya. Dek Liana tau? Tapi sekarang karena udah muslim Mbak ya. Iya. Tapi Enggak, Bun, kalau Cina tuh Tetap- kan tetap muslim nempel, enggak nempel. tapi dulunya memang ibu bapak. Mami saya yang Chinese. Mama juga Chinese marah. Tapi udah mualaf atau enggak, mami itu belum. Tapi kalau papi saya belum lama. mualaf? Berapa bulan lalu ya? 5-6 bulan lalu. Papi saya masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Ayah saya. Oh, Bapak. Bapak saya. Awalnya berarti belum. Belum. Baru 6 bulan ini. Udah berapa tahun juga mualaf? Kalau saya dari 2013. Masya Allah. Iya. Gitu. Tapi ini juga prosesnya juga drama gitu. Drama juga ya, lumayan lah ya. Dan ini kemarin Tapi ibu- baru papi. Kalau ibu saya Masih Katolik. proses kali ya. Sudah nggak ada. Jadi belum sempat. Belum. Oh, artinya Bapak dari saya juga- keluarga besar tuh dulu non semua. Non semua. Sampai sekarang keluarga besar masih non semua. Dan Katolik. 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 Ya sih, memang dia itu nggak bisa ini. Gitu. Ya, Bapak saya juga itu. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oh ya, mungkin nanti lebih enak, lebih komunikasi ke depan. Saya pingin Oh, boleh. Jadi foto dulu. maksudnya untuk jadwal